Oke, balik lagi kita bikin video lagi karena yang tadi tidak tersave. Sangat membagongkan sekali, bukan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya si AKM sama si Beko tuh di sana ya. Kita ngebut aja videonya karena takutnya nggak kesave lagi, cuy. Udah capek-capek hampir 15 menitan ya bikin video, ternyata sangat membagongkan sekali. Nah, gini teman-teman, kita langsung aja ke video yang ada di depan saya nih. Kita akan membuat sebuah video di mana banyak banget buat teman-teman yang menanyakan biaya modifikasi tapak lebar berapa sih yang harus kita siapkan. Nah, kita langsung aja nih. Di sini ada contoh sebuah motor Yamaha Making dari Majalengka juga ya, sama dengan teman-temannya tuh dari Majalengka juga. Nah, kita langsung aja di sini. Biaya yang harus disiapkan di luar underbone ya, sama perintilan ini nih, knalpot, terus tail TD, mudguard. Kita membahasnya tapak lebar terlebih dahulu. Nah, buat teman-teman yang mau membuat atau memodifikasi Yamaha Making tapak lebar, di sini nggak perlu mahal-mahal, dimana dengan uang sebesar 2 juta rupiah itu udah membuat atau bisa memodifikasi Making tapak lebar gitu loh ya. Mau Making, Make All ataupun Make New itu sama aja. Biaya 2 juta itu udah lebih dari cukup. Nah, gimana bisa dibilang lebih dari cukup? Nah, untuk Yamaha Making tapak lebar di sini ini tapak lebarnya bisa 2 juta rupiah, cuy. Nah, kok bisa? Nah, yang pertamanya kita karena memang minim budget, kita cari spare part yang second, cuy, atau yang murah-murah aja lah ya. Nah, untuk spare part yang nomor pertama yang harus kita siapkan atau kita cari informasinya itu kan udah di pelak sama ban. Jadi kita cari spare part pelaknya ini udah satu set depan belakang dan bannya gitu loh. Jadi kita cari di marketplace ataupun di platform jual beli lah ya. Teman-teman bisa cari mau di Bukalapak kayak di Tokopedia ataupun di marketplace Facebook. Itu banyak banget yang memang menjual variasi atau pelak variasi basicnya dari Yamaha Pixen R15, Sabre ataupun ya di R25 sendiri ya. Itu udah ada biasanya banyak di marketplace Facebook juga gitu loh ya. Nah, contoh yang di sini ini spare part yang ada di motor ini tapak lebar, khususnya di pelaknya ini depan belakang dia ataupun ownernya ini dulu dapatnya harga 1.100.000 ya. Jadi 1.100.000 dia udah mendapatkan pelak depan belakang sama bannya gitu loh ya. Nah, kalau untuk bannya sendiri ini yang depannya ini, kalau teman-teman lihat ya mungkin tahu lah ya, ulirnya nih kayak gini. Ini pelaknya pelak original belakang Yamaha Making ditaruh ke depan, cuy. Nah, 1.100.000 itu udah bisa mendapatkan tapak lebar dengan pelak depan ukuran 3,5 inci dan belakangnya dia ukuran 4,5 inci ya, mereknya merek Verosi ya. Jadi kalau teman-teman notice, kalau yang pengikut saya lama ini, kalau teman-teman bisa dilihat ini ukurannya tuh, ini sama banget dengan plug yang dipakai si Beko tuh, yang itu tuh nggak kelihatan ya. Nah, yang itu. Jadi ini tuh pelak pernah saya pakai. Jadi keduanya ini nih depan belakang, ini pelaknya dulu pelak punya saya dan saya jual 1.100.000 depan belakang, dimana depannya itu dia kan original Yamaha Sabre ya, ukurannya 3,5 inci, terus yang belakangnya dia Pirosi ukuran 4,5 inci ya, ban 150/60. Nah, itu saya jual 1.100.000. Jadi kalau teman-teman gak percaya silahkan DM aja nih ke suhunya tuh, hai dulu dong. Itu Bro Renaldi ya yang punya motor ini nih. Nah, yang punya motor ini. Itu saya dulu dapat saya jual ke beliau 1.100.000 gitu lah ya. Udah pre-ongkir lah pokoknya ke Majalengka. Nah, itu 1.100.000. Nah, jadi kan kita basicnya udah dapat pelak sama ban ya. Ya mungkin nggak semua orang menjual dengan harga murah gitu loh ya, tapi teman-teman bisa cari ya, bersabar terlebih dahulu ya. Kita cari barang-barang yang memang sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan budget kita gitu loh ya. Nah, itu untuk 1.100.000 udah bisa mendapatkan pelak sama bannya gitu loh ya. Nah, untuk selanjutnya karena memang basicnya si pelak ini dari Yamaha Pixen, dimana kalau yang belakang dia nggak terlalu banyak ubahan, nggak ada malahan ya, nggak ada ubahan sama sekali. Cakram bisa menggunakan Yamaha Making, dan untuk knob gear nih yang ini tuh, ini masih bisa menggunakan Yamaha Making original gitu, jadi nggak perlu diganti sama sekali. Nah, yang fokusnya kita ke depan, dimana yang depan memang sangat ringkih sekali, kita harus mengganti
tapak lebar ini yaitu segitiganya, karena memang ya segitiga Yamaha NMAX itu sangat kecil sekali cuy. Nah kalau di sini, nah kita lihat dia ukurannya pakai segitiga Yamaha NMAX, dimana ini teman-teman bisa cari di marketplace harganya di 250 sampai 300 ribuan ya untuk yang paling murah ya. Kalau kita ambil harga 300 ribu, terus untuk as ininya nih, nah bisa dilihat. Nah untuk as segitiganya teman-teman bisa dipindahkan dari segitiga original Yamaha NMAX ke original Yamaha NMAX ini. Nah kalau kita hitung 1.100.000 ditambah segitiganya 300 ribu lah ya, itu udah 1,4 juta gitu loh ya. Kalau untuk pengelasan sendiri ya mungkin 20 ribu ya, itu kan masalah kecil gitu loh ya, di luar tapak lebar yang memang gede banget harganya. Nah itu udah 1.400.000 lah ya, itu udah lebih dari cukup coy. Nah terus selanjutnya kalau memang teman-teman nggak punya ini cakramnya nih, kalau ini kan basicnya dari Yamaha Vixen ya, peleknya gitu loh ya. Teman-teman bisa cari si cakramnya dari merek-merek yang biasa lah, nggak perlu PSM kayak gini gitu loh. Kalau ini kan harganya barunya kan lumayan gitu, di 500 sampai 600 ribuan. Nah teman-teman bisa cari yang ukuran 300 mili atau 30 cm ya diameter lebarnya, itu harganya cuma 100 ribuan gitu loh ya. Banyak banget kok di marketplace ataupun di platform jual beli gitu loh. Itu harganya untuk Vixen sendiri biasanya di 80.000 sampai 150 ya. Kita ambil tengah-tengahnya dia di 100 ribuan lah ya. Nah itu kan udah jumlah semuanya 1,5 juta gitu loh ya. Nah itu udah cukup sebenarnya sih kalau untuk basic sendiri pembuatan modifikasi tapak lebar gitu loh. Itu udah cukup gitu loh kalau memang kita minim budget gitu loh ya untuk memodifikasi Yamaha NMAX tapak lebar ini. Nah kalau di luar lainnya ya, misal kayak gini nih, ini kan spakbornya Yamaha Sabre, itu kan harganya di 126 ribuan lah ya gitu. Itu kan kalau dijumlahkan ya udah 1,6 lah ya, 1,6 lebih dikit ya, mungkin lah segituan. Nah itu udah cukup buat modifikasi tapak lebar. Kalau untuk yang lainnya misal kayak bosing depan, terus bracket ini nih, kayak bracket terus baut-baut segala macam, itu diakumulasikan itu nggak bakalan lebih dari 400.000 gitu loh ya. Jadi apalagi kalau kita ngerjain sendiri itu bisa lebih murah juga gitu loh ya. Jadi kita memangkas budget yang memang yang 400.000 bisa dibelikan untuk rantai atau gearnya. Nah kalau untuk gearnya sendiri di sini kan udah diganti nih. Ini teman-teman nggak perlu sih sebenarnya kalau buat tapak lebar, apalagi yang suka di perkotaan ridingnya itu nggak perlu sih sebenarnya gitu. Cukup menggunakan Yamaha NMAX aja yang ukurannya itu 42/14, itu lebih dari cukup cuy. Nah jadi itu teman-teman sedikit review buat 2 juta bisa membuat tapak lebar gitu loh. Nah kita sedikit review motor yang ini ya, saya jelasin terlebih dahulunya. Kalau tadi kan deskripsi 2 juta bisa membuat tapak lebar apa aja, nah itu teman-teman cari-cari informasinya. Nah kalau untuk review motor ini, nah kita langsung aja. Ini motor NMAX tahun 2016 sama dengan si Beko tuh yang itu. Jadi basicnya sama, warna black juga warna hitam. Nah kayak gini. Nah kalau untuk motor ini yang pertama yang diubah, dia spion pakai yang spion model Tomok, terus hand gripnya udah diganti. Terus ini ada apa ini, cantolan barang. Kalau yang notice ini nih, dia pakai RTB yang M106 yang ini ada cut off-nya ya, jadi nggak bikin silau nih lampunya ini. Nah terus kalau untuk spakbornya, ini spakbornya pakai Yamaha Sabre ya, tadi udah dibilang. Terus ini cakramnya pakai Yamaha Vixen, mereknya merek VSM cuy, yang 320 mili ya. Kalau Yamaha NMAX kan dia hanya 300 mili gitu loh. Kalipernya masih menggunakan original, terus si selang remnya original juga, semuanya masih original. Nah untuk peleknya sendiri dia original Yamaha Sabre, jadi ini original belakang ditaruh ke depan cuy ya, sama dengan si Beko tuh yang itu. Jadi ini ukurannya 3,5 inci, made in Indonesia udah jelas ya, ukurannya 3,5 inci, dan depannya dia pakai ban ukuran 120/70 Maya. Nah ini nih 120/70 gitu teman-teman. Nah untuk segitiganya dia pakai Yamaha NMAX tuh, dengan pembuatan as segitiga baru ya teman-teman. Itu terus di sini ada V-grill ini nih, penghalang apa ini,
ya, penghalang radiator guard ya, jadi ya mengelindungi dari kerikil-kerikil, merek Monster. Dan ini special order kerennya tuh. Dan ini bagus buat pelindung kotoran ya. Terus dari depannya ini inner custom ya, jadi kayak burhan tuh. Nah, ini custom dari panel original Yamaha Making, terus ya pakai dempul segala macam ya, pokoknya sama pengrajin. Ini belinya dari orang Kuningan ya kalau nggak salah, saya lupa lagi sih nama penjualnya. Nah, itu untuk innernya. Terus kita ke samping. Nah, ini nih yang bikin ganteng. Ini underbone RCB, dimana ini harganya udah lumayan up 1,5 juta cuy. Sekarang kemarin tuh katanya harganya ini 1,8 juta cuy. Ya entah belum ongkir atau udah sama ongkir ya, pokoknya ini harganya di 2 jutaan. Termasuk si ininya nih, tutup gearnya dia udah include sama underbone RCB-nya. Nah, keunggulan si RCB ini, dia kalau lihat di sebelah kanan dia bisa pakai ini nih, nah Kickstarter cuy. Jadi nggak perlu dibongkar atau dicopot kayak punya saya kan dicopot nih. Kalau dia RCB tuh ininya bisa ditekuk ke atas tuh. Kayak model versi murahnya dia pas bike ya, kalau nggak salah entah Portek gitu deh. Ininya bisa ke atas nih kayak gini tuh kan. Jadi nggak menghalangi si Kickstarternya gitu loh. Tuh, sip, mantap kan. Nah, kalau untuk knalpotnya ini leherannya leheran stainless custom, terus ininya punyanya Suzuki biasa cuy. Nah, Suzuki untuk kaliper belakang masih original. Terus kalau belakang lagi, nah ini nih, ini ada TLTD merek Nitex. Ini lumayan kuat sih, cuman ada yang lebih mahal juga dan lebih bagus gitu loh daripada merek ini. Ya, ini udah lumayan ada harganya sih di 200 ribuan ya. Nah, kalau untuk yang ke belakangnya dia ada mudguard, karena emang udah pakai ini kan suka nyiprat ya, bukan suka nyiprat lagi sih, emang udah mau balapan sih sama helm kalau nyiprat. Nah, ini untuk ukuran gearnya, dimana si pelek belakang ini kan udah 4,5 inci ban 150/60. Nah, yang ini nih. Nah, dia ukuran gearnya mengambil merek SSS nih. Dan ukurannya dia 428 tipenya, ukuran 48 yang belakang, yang depannya ukuran mana ya, 15. Mana ya tuh, saya zoom. Nah, dia ukuran 15 cuy. Jadi ya seperti ini teman-teman, sedikit review Yamaha Making tapak lebar dari Majalengka juga cuy. Tuh, platnya aja Majalengka cuy, sama dengan punya saya. Seperti itu aja teman-teman, sedikit review dari saya tentang modifikasi motor ini. Dan tadi sedikit gambaran buat teman-teman yang mau memodifikasi tapak lebar tapi dengan minim budget di harga 2 jutaan gitu loh ya. Itu udah bisa membuat tapak lebar ya, di luar underbone ini ya, sama part-part lainnya. Nah, kayak gitu teman-teman, dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah menonton. Saya SKM sama teman-teman tuh. Tuh, 2 orang ya. Kalau motor yang ini ya mungkin teman-teman udah tahu lah ya. Jadi ini pernah saya review juga, nanti linknya saya kasih di deskripsi. Oke, terima kasih telah menonton. Saya KM sama si Beko sama teman-teman juga sih dari Majalengka. Jika mau ada yang ditanyakan silahkan bisa komen di bawah aja ya, atau mengenai motor ini bisa DM ke ownernya langsung ya, ke Bro Rinaldi tuh yang itu. Nanti saya kasih linknya di deskripsi aja. Oke, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.